Oke, mulai dari diri. Jadi rekan-rekan mahasiswa semuanya harus sekurang-kurangnya ada refleksi dari diri sendiri seperti apa yang dulu didapat di sekolah, atau mungkin terakhir kan paling 5 tahun yang lalu atau 3 tahun lalu kan masih di sekolah kan ya. Oke, jadi seperti apa? Tapi belum ada profil pelajar Pancasila kan? Belum ada. Oke. Kemudian nanti rekan-rekan mahasiswa juga itu eksplorasi konsep. Ya, jadi eksplorasi berarti modulnya kan sudah apa itu? Berarti dieksplor lebih lagi semacam. Jadi dengan ada eksplorasi seperti itu, maka nanti akan ada budaya namanya diskusi. Jadi sekarang kan istilahnya begitu. Jadi perlu kami di sekolah juga selalu saya menyampaikan sama siswa begitu ya. Anak-anak sekalian, saya mengajak Anda, anak-anak sekalian, tahu nggak kenapa sekarang profil pelajar Pancasila itu seperti itemnya Nabutir itu ada di situ kreatifnya, tahu Pak? Karena kalian itu setiap ditanya jawab saja gitu kan ya. Sedangkan ada beberapa kasus di luar negeri sana. Jadi kalau kita pun di sini jadi orang-orang yang IQ-nya 4, banyak, cerdas, segala macam, tapi setelah sampai keluar kadang-kadang kan kita kurang bisa bereksplorasi ya. Jadi kita kurang bisa untuk bersuara gitu. Sedangkan orang di sana itu mereka bisa mengungkapkan pendapat segala macam gitu ya. Oke, seperti itu saya sampaikan soal. Kemudian nanti juga ruang kolaborasi ya, nanti ruang kolaborasi kita di sini. Kemudian ada demonstrasi kontekstual. Konteksnya seperti apa yang ada di belakang. Karena kami juga sudah di guru, seperti saya sudah dari tahun 2002 sekarang 24, berarti 24 tahun, 25 tahun saya mengajar. Berarti saya sudah macam-macam kurikulum yang dilalui dan bagaimana kontekstualnya yang ada gitu. Kemudian juga kita elaborasi, dan saya diminta oleh Pak Satria di bagian elaborasi pemahaman. Jadi elaborasi memberikan pendapat atau pertanyaan. Jadi nanti kita berdiskusi sedemikian rupa teman-teman mahasiswa. Kemudian juga bagaimana kita hubungkan koneksi antar materi, kemudian interaksi aksi nyata. Oke, di sini ya. Ya, itu satu kali pertemuan saja. Dan tujuan capaian pembelajarannya yang didapat nanti itu adalah memahami Pancasila dan profil pelajar Pancasila, serta memahami esensi pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad 21. Ya. Oke, kita mereview sedikit Bapak mahasiswa. Jadi di Ki Hajar Dewantara itu ada mengungkapkan pendapat bahwasanya Ki Hajar Dewantara mengungkapkan konsep dasar pendidikan. Konsep dasar pendidikan seperti apa? Siapa yang ini? Konsep dasar pendidikan yang diramu oleh KHD seperti apa? Ini bahasa something, oke? Tidak ada betul dan salahnya. Mungkin nanti kita lebih penguatan. Bagaimana? Oke, itu dia, berpusat pada peserta didik. Sebenarnya sebelumnya berpusat pada peserta didiknya seperti apa? Seperti apakah kenapa sekarang term itu lebih diagung-agungkan sekarang, bahkan ada istilahnya berhamba kepada murid begitu kan ya. Ada apa sebenarnya dengan yang dulu dan sekarang? Kira-kira saya yang bisa mengelaborasi. Lebih konsepnya pendidikan lebih menuntut. Iya, itu dia. Jadi kalau dulu itu kalau saya menggambarkan seperti ini. Kalau dulu ya, kalau saya terima dulu, misalnya kalau kita makan pisang, yuk makan pisang, lalu guru itu diambil pisangnya, ambil pisang gitu, terus dibukanya, punya-punyanya, terus masukkan ke dalam mulut kita aja. Kadang-kadang kita nggak makan itu kan belum makan. Oke. Nah, kalau sekarang itu menuntutnya seperti apa? Dia perlu pisang, oke, itu ada pisang memasak, oke, silakan panjat. Oke, berarti dia mempunyai experience gitu ya, pengalaman. Setelah itu berikutnya, oke, gimana cara bukanya?
dibukanya gitu kan ya. Mungkin ada tata cara membukanya, ada juga orang bilang nggak boleh buka satu aja gitu kan ya, harus ada 3 daunnya gitu, terserah gitu. Kemudian makan sendiri langsung bukunya masukkan, bukan harus bukunya kan. Nah itu mungkin menuntun. Jadi kita menuntut memberikan, kita sebagai seorang guru ini harus memberikan pemahaman bahwasanya belajar dengan cara dari experience itu lebih daripada kita suguhkan. Makanya dalam bahasa Inggris kan istilahnya masih nggak adanya tell me and I forget, show me and I understand, inform me and I tell me and I remember. Tell me and I remember, show me and show me. Kok saya jadi lupa? Oke, mungkin ada itu. Jadi ya ibaratnya main golf gitu ya. Kalau saya di sini bilang bola-bola itu seperti ini, rotor ada sticknya seperti ini, lalu saya ceritakan begitu. Kira-kira besok teman-teman mahasiswa mungkin forget gitu ya besoknya. Jadi tell me and I forget. Jadi kalau saya cuma bercerita gitu, kita besok akan lupa apa sih. Apalagi kita nggak pernah pegang stick itu kan ya, itu bukannya mainan kita begitu. Kemudian itu tell me, kemudian show me and I remember. Ya, jadi kalau tunjukkan di show, inilah sticknya itu. Nanti kemana-mana dia akan ingat itu. Oh seperti ini ya. Kemudian akan lebih lagi involve, dilibatkan ya. And I understand. Kalau I understand ya. Nah, I understand. Oke, I understand. Jadi paham. Jadi nanti teman-teman mahasiswa harus seperti itulah dengan anak-anak. Jadi jangan disuapin. Lebih baik dia belajar dari pengalaman tadi. Oke. Jadi intinya seperti itu di Ki Hajar. Oke, jadi Ki Hajar itu konsepnya adalah mengungkapkan konsep pendidikan sebagai berikut, itu pendidikan yang menuntun. Kodrat alam kita berbeda, ya. Kemudian kodrat zaman kita berbeda. Kemudian Budi Pekerti sistem Among, yaitu menuntun. Seperti saya selalu bilang sama guru-guru saya kan sudah 50 tahun juga gurunya. Tapi kalau guru-guru yang lain sudah lama, sudah tua, nggak mau nggak mau terlibat di dunia IT. Saya selalu sampaikan, nggak mungkin apa yang kita terima dari dosen kita atau dari guru kita terapkan itu juga kepada siswa kita begitu. Kita harus masuk ke dunia mereka begitu. Itu yang kurang dipahami oleh beberapa guru. Dan ini juga lah yang menjadi mungkin salah satu poin bagi kami sebagai guru penggerak gitu. Ada guru penggerak itu kan lebih muda begitu ya. Tapi ada yang sudah tua, mungkin yang sudah tua itu dia masih kecanduan gadget. Maksud seperti saya masih suka browsing. Kalau saya dulu pernah ikut juga di lomba inovasi nasional dan waktu kita kata juga saya mempelajari ada di sana itu untuk bahasa Inggris namanya speech recognition. Waktu itu belum ada sistem artificial intelligence yang seperti di HP kita ada dia bisa merekam suara sendiri itu atau membuat tulisan kita ngomong dan tulis sendiri, itu belum ada. Tapi sebenarnya di Windows itu ada sedikit namanya voice recognition (VR). Lalu saya kembangkan, lalu saya kirim inovasinya ke pusat, ternyata nominasi gitu. Artinya walaupun saya kelahiran 74 gitu, tapi saya suka dengan sesuatu pembaruan gitu. Jadi kita itu kodrat alamnya, kodrat zamannya saya tetap menyesuaikan dengan siswa gitu ya. Kemudian alamnya jangan samakan dengan kita gitu ya, tapi kita masuk ke dunia siswa. Kemudian sistem Among yang menuntut tadi ya. Makanya kami ini namanya guru Among gitu ya. Kalau Pak Satria dosen gitu, kalau kami guru Among. Jadi pendidikan menuntun dan bermana bahwa guru pemimpin mengarahkan perilaku menuntun siswa agar tetap terarah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Dasar pendidikan selanjutnya adalah kodrat alam, kodrat zaman. Ini saya menjadi diambil dari situ. Oke. Jadi teman-teman mahasiswa, fokusnya tadi adalah memahami Pancasila dan profil pelajar Pancasila. Tahu nggak bedanya apa? Bedanya antara
profil pelajar Pancasila dengan ada P5 juga sekarang di sekolah. Apa bedanya? Itu sama atau beda ya? Ada P5, ada profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa jawab tak? Atau mungkin ada adiknya yang sibuk dengan sekolah, ini lagi P5 sekarang, malas pergi sekolah, ada juga begitu kan? Ada juga. Apa itu? Ya kalau P5 itu project, artinya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu digali tapi kita uraikan secara project. Jadi project itu ada keberlangsungan hidup, ada kontennya tentang rekayasa teknologi segala macam. Jadi memang di sekolah itu memang dibangunlah environment seperti proyek kita hasilkan. Jadi project dibuat dalam bentuk asal dari awal dulu seperti apa perencanaannya jadi sebuah project. Sekarang apa kalau di kurikulum kan PBL namanya PJBL apa? Ya, project based learning project. Kalau PBL-nya problem ya, problem based learning. Oke, tapi kalau yang P5 itu memang projectnya nanti dihasilkan. Oke, seperti kami di SMK kemarin itu projectnya dengan STEM. Mungkin kawan-kawan mahasiswa tahu STEM artinya di sekolah kami kan ada tempat kecantikan itu SMK 2 itu adalah SMK pariwisata. Ada kecantikan di situ, ada kuliner, ada perhotelan, ada busana, dan ada usaha dan wisata. Dan biasanya siswa itu kalau dia sudah berkaca, jadi yang berkaca pasti anak-anak perempuan ya. Terus dia lampu tinggal, bagaimana dia tinggal. Jadi kami project kami kemarin itu pakai mikrobit itu. Jadi dengan mikrobit itu pada saat dia tidak ada di sini lagi lampu, kami ada kaca, jadi kaca itu dirias dengan rumah dikasih lampu. Kalau dia menjauh, kalau dia dekat itu lampunya hidup. Itu project, nah itu kan ada planningnya tuh. Jadi pakai mikrobit. Jadi siswa harus tahu bahwasanya teknologi itu hadir seperti itu, jangan dia tahu menggunakannya saja. Tapi dia harus tahu bagaimana teknologi itu jadi seperti itu. Contohnya kalau kita masuk mall, tiba-tiba pintu dibuka, tiba-tiba pintu tertutup, dibuka tertutup, ya kan itu ada algoritmanya. Kami pelajari. Jadi itu namanya projectnya seperti itu. Ya itu salah satu project di rekayasa teknologi. Oke. Kalau Pancasila, nah ada khatam begitu ya, ada paham gitu. Tapi ada nggak kawan-kawan mahasiswa yang merasa sesuatu yang dikritisi dengan Pancasila ini seperti apa? Kalau saya ada, coba ungkapkan saja. Kita kan nggak ada yang terlakukan apa mungkin yang kebayang itu seperti apa? Sebagai memancing saja saya gini, entah setuju atau tidak ya. Kalau Pancasila menurut saya itu dari dulu cuma penyebutan saja. Dalam artian saya kadang-kadang kalau upacara itu waktu baca Pancasila diam aja. Dari dulu itu saya jadi baca, tapi saya tengok contoh yang diberikan oleh pejabat, oleh apa semacam, contohnya keadilan sosial dari seluruh ada keadilan sosial gitu kan. Jadi saya geram bodoh gitu kan. Itu apa sih baca terus itu? Gak ada implementasi gitu. Kemudian kalau Persatuan Indonesia sekarang pecah gitu, presidennya lebih begituan gitu kan ya. Ya pokoknya dia mencap saja gitu kan. Bahkan kemarin itu diaspora itu ada indikasi dari presiden juga dulu kan begitu. Artinya saya itu mumet begitu, gitu ya dengan Pancasila itu. Dengan apa namanya Pancasila itu seleranya kemana sih? Gitu. Kemudian yang kedua itu manusia yang adil dan beradab. Apakah kita diperlukan adil? Apa beradabnya? Kemudian seperti seperti ketuhanan. Kadang-kadang kalau di SMA itu kan ada isu sekarang pendidikan agama itu tidak ada lagi menjadi tanggung jawab keluarga masing-masing seperti itu. Makanya kemarin pada saat mengatakan pengangkatan P3K kan diminimalisir sekecil mungkin dua agama itu, jadi seolah nanti tidak ada lagi gitu.
Jadi itu yang saya rasakan. Jadi mungkin ada kawan-kawan mahasiswa yang merasakan sesuatu yang lain atau mungkin perlu dikritisi dengan Pancasila. Ya, Setelah kelima yang kelima gitu ya, yang lebih. Iya, tajam ke bawah atau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Benar. Iya, itu sebagai makanan sosial gitu ya. Saya kan orang suka jalan-jalan gitu ya. Jadi kalau saya pergi ke kegiatan saya kalau satu minggu itu adalah bansos bagi sembako. Sampai ke Rempang mana-mana lah. Pokoknya kalau di Batam ini di Bintan ini atau di Batam itu kami jelajahi semuanya. Saya tengok ini tanah siapa, ini tanah siapa, tanah ini tanah sudah dikuasai Cina, makanya saya mikir, aduh, ini gimana keadaan sosialnya kan gitu. Hanya karena mereka berduit, kemudian mereka beli, dan kita yang belum berduit juga menjual juga, gitu kan, akhirnya habis tanah semuanya seperti itu. Jadi kadang-kadang saya mikir seperti itu, jadi kapan kita maju? Apalagi sekarang pasir laut sudah dijual lagi kan? Pasir laut dijual. Jadi tambah luas ke Singapura itu intinya kan. Taruh kemarin luasnya seperti ini, nanti sebesar ini luasnya. Lalu diukur ulang lagi, nanti kita tergeser lagi ke sini gitu kan. Kan bodoh kali gitu kan. Jadi saya seperti itu karena saya bayangkan di gimana. Jadi seperti itu. Tapi apapun namanya, kalau saya kembalikan ke ini karena saya berdamai dengan diri sendiri. Pancasila itu sudah final, saya menerimanya. Bukan saya tidak menerima langsung dicop teroris, tidak. Tapi Pancasila itu kalau saya yang beragama Islam, memang itu semua silanya itu ada dalam Al-Quran. Dan saya pun mensyukurinya gitu. Sila pertama ada, sila kedua, ketiga, keempat, kelima itu ada. Jadi memang sudah oke gitu, nggak jadi masalah. Kenapa cuma hanya sekedar dibaca, ya, dibaca di sekolah. Itu kira-kira kawan-kawan mahasiswa. Jadi Pancasila sebagai entitas itu jati diri saya sebagai ini, oke? Pancasila. Tapi jangan sampai pula nanti saya Pancasila, saya Indonesia, saya Pancasila. Itu banyak sekarang ternyata dia banyak korupsi gitu kan ya. Oke. Kemudian perwujudan profil pelajar Pancasila. Oke, dan bagaimana pembelajaran abad 21. Kemudian next. Oke. Jadi kalau entitas itu maksudnya adalah Pancasila dianggap sebagai landasan yang nyata dan eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kalau identitas mencerminkan jati diri masyarakat Indonesia. Oke, identitas satu identitas, yang satu identitas. Oke, memahami Pancasila dan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kenapa kita memahaminya? Kalau dulu saya dapat, kalau kami dulu mungkin Pak Satya juga gitu ya. Kami dulu namanya sistem P4. Pancasila itu kami 100 jam dulu. Tapi Pancasila itu diuraikan bukan dalam 5 itu saja, tapi 33. Kemudian itu kalau ini dibagi misalnya yang pertama kebinekaan. Salah satu karakter bangsa Indonesia adalah kebinekaan, suku bangsa, agama, budaya dan lain-lain. Kemudian nanti ini kan lebih fokusnya ke sila ke-3 ya. Kemudian di sana pendidikan agama memiliki peran strategis. Nah, itu diambil yang sila pertama. Dan ini nilai religius juga lebih diambil tadi yang pertama. Kemudian Pancasila memuat 5 sila sebagai persatuan merupakan identitas bangsa. Oke, ini sama ya. Oke, nah, yang ini kita masuk ke sini. Jadi kawan-kawan mahasiswa sekurang-kurangnya rekan-rekan harus tahu yang ini, ya, secara di luar tidak ada kaca gitu ya. Oke, jadi beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian bertobat, gotong royong, kreatif, dan kritis sendiri. Itu juga
kita ada 7 gitu ya. Oke. Nanti saya akan coba menggali dari rekan-rekan mahasiswa. Kalau membuat RPP itu, kalau RPP-nya itu saudara mahasiswa masukkan yang pertama atau kedua, ketiga itu seperti apa sih RPP itu akan disusun. Modul ajar, kalau RPP K13 ya. Kalau modul ajar hukum mereka, ya seperti itu. Nah, ini profilnya. Oke. Sudah saya Oke, seperti ini. Yang pertama kita explore dulu. Saya lupa ya. Saya bukan nama, tapi saya nggak tanya nama kan. Coba kita jawab ini. Oke, I'm Ilma. Ilma. Gini aja kita bentuknya Ilma, terus stop ke Ilma, baca nama Ilma lagi, baca nama diri sendiri. Baca nama kamu sendiri dulu, baca nama Ilma. Oke, next. Terus Ilma dulu. Ilma Dinda. Dinda, oke. Ilma Dinda Grace. Nah, oke. Di sana. Ilma Dinda Grace Putri. Ilma Dinda Grace Putri Ririn. Ilma Dinda Grace Putri Ririn Fitri. Ilma Dinda Grace Putri Ririn Fitri Irza. Yes. Oke. Kenapa satu kan gampang? Oke. Yang jadi kita coba. Kebayang nggak sama rekan-rekan mahasiswa kita membuat modul ajar. Di modul ajar itu kita harus memasukkan profil pelajar Pancasila. Sudah pernah buat RPP atau modul ajar? Belum sampai situ, tapi kebayang di situ kan ya. Artinya di dalam sebuah modul ajar itu harus ada nilai-nilai ini di dalamnya. Ya. Jadi makanya dikatakan Pak Satria tadi praktek baiknya seperti apa di sekolah, kemudian bagaimana mahasiswa memanfaatkannya. Oke. Jadi di dalam modul ajar kita bisa masukkan satu saja atau dua. Kita harus ke semuanya. Kalau kita masukkan semuanya, nanti kita juga cuma asal menulis saja, kita tuliskan macam-macam tapi nggak juga dilakukan seperti itu. Ya, karena nanti pada saat kawan-kawan mahasiswa membuat yang seperti ini, misalnya dibuat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu modul ajar itu nanti kan di ini kan itu di apa namanya seperti apa sih penilaiannya pada siswanya. Kalau nanti kita berkebinekaan global seperti apa sih gitu. Oke. Nah, sekarang kita kuliti dulu. Irza tadi. Oke. Irza bagian coba dieksplor lagi seperti apa sih nilai-nilai atau mungkin yang kebayang kalau kita membuat modul ajar untuk kurikulum mereka atau RPP untuk kurikulum K13. Kalau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di RPP itu ditulis seperti apa kira-kira poin yang akan dinilai? Iya, saya bagi ini dulu ya, Oke. Jadi pertanyaannya begini, instruksinya adalah seperti ini. Jadi rekan-rekan mahasiswa semuanya, kita akan membagi ini jadi 6. Oke, 6 ini. Jadi kita akan membuat RPP. Cuma RPP-nya itu kita modul ajar itu kita masukkan satu saja dari ini. Oke. Jadi pada saat kawan-kawan mahasiswa menuliskan profil pelajar Pancasila itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu seperti apa sih materi yang akan kita uraikan itu dikaitkan dengan profil ini. Taruh materi itu adalah teks deskriptif atau teks naratif atau yang lain ya. Oke. Kemudian tadi sih aku lupa. Fitri di berkebinekaan global ya. Jadi pokoknya berkebinekaan global saja. Materi bahasa Inggrisnya terserah apa saja. Cuma nilai yang dimasukkan itu ada berkebinekaan global. Oke, seperti apa nanti diuraikannya. Pada saat saya mengajarkan teks naratif ini,
Kemudian nanti saya masukkan profil pelajar Pancasilanya adalah berkepentingan global. Seperti apa sih? Apa poin-poinnya ada di situ? Nah, ya. Oke, Ririn. Oke, Ririn bergotong royong. Oke, gotong royong cari topiknya terus apa hubungannya dengan ini. Kemudian di Dinda tuh. Putri. Ya, Putri. Oke, di yang kreatifnya. Kreatifnya dieksplor lagi. Kemudian Grace di benang aktivitasnya. Kemudian si Dinda mandiri. Oke, mandiri. Kemudian saya minta karena beriman ini sudah sering untuk dikaji, tetapi yang kebenekaan, kebenekaan global ya. Oke, nanti coba kawan-kawan mahasiswa terserah materinya apa saja, materinya terserah apa saja, tapi ada masuk di sana ini.